Halo Bang, selamat pagi Bang. Selamat pagi. Ini Bang, kita hari ini mau bahas terkait dengan harta karun Indonesia Bang, yang disebut-sebut itu di beberapa sosial media sekarang dan media online itu sedang dipertaruhkan di Pilpres ini Bang. Banyak penggiringan opini seolah-olah harta karun yaitu batu bara, nikel, tembaga dan lain-lain itu Bang, selain daripada Pak Prabowo yang akan memimpin Indonesia, seolah itu nanti akan di stop Bang. Itu penggiringan opininya. Sementara kemarin data yang kami dapat dari CNBC Bang, itu setidak-tidaknya ada 7 program dari, ya kita bukan menyebut Pak Jokowi ya, tapi mungkin dari presiden-presiden sebelumnya memang mungkin ada konsen di sana. Salah satu kalau kita ambil daftarnya itu Bang, seperti misal batu bara Bang, batu bara kita Indonesia itu sebagai eksporter Bang ke-7 di dunia. Terus ada nikel kita urutan ke-1, tambang tembaga kita urutan ke-7, terus timah kita urutan ke-2. Adapun yang lain seperti bauksit dan lain-lain itu tetap berada di 10 besar. Nah, bagaimana menurut Abang ini soal penggiringan opini bahwa seolah-olah seandainya bukan Prabowo atau mungkin tanda kutip capres yang lain yang akan memenangkan nanti pemilu 2024 itu akan di stop Bang? Bagaimana menurut Abang itu? Ya, namanya pemilu memang pasti selalu bertebaran informasi-informasi, pendapat-pendapat, pernyataan-pernyataan bagaimana menjatuhkan lawan dan mengangkat yang didukung. Itu adalah sebuah strategi politik. Tetapi fokus kepada soal hilirisasi. Saya justru akan tertawa ketika ada opini yang menyatakan bahwa kalau bukan Prabowo maka hilirisasi ini akan terhenti. Kita kembali melihat sejarah ke belakang ketika Jokowi akan mengambil saham mayoritas Freeport. Pada waktu itu Prabowo memberikan statement bahwa Indonesia harus menghormati Freeport. Dan ini menunjukkan sebetulnya siapa Prabowo, bahwa Prabowo ini adalah justru orang yang lebih akan menghormati kehendak-kehendak asing, keinginan-keinginan asing daripada menghormati kehendak rakyat. Hilirisasi ini tentu sangat baik untuk Indonesia. Artinya hilirisasi kita ini akan menjadikan Indonesia mendapat nilai lebih, karena selama ini di zaman Orde Baru dan sebelumnya memang kita cenderung mengekspor raw material, bahan mentah dibawa keluar yang mana hasilnya murninya kita tidak pernah tahu berapa dan apa saja. Kita hanya mendapat royalti dari raw material yang dibawa oleh perusahaan-perusahaan asing keluar untuk dikelola. Nah, sekarang di era pemerintahan Jokowi dilakukan hilirisasi di semua sektor, terutama sektor-sektor nikel, tembaga dan lain-lain. Artinya ini akan membawa nilai tambah bagi bangsa dan negara kita. Dan ini gagasan ini jauh sebelumnya adalah gagasan Bung Karno, yang sejak lama sudah digaungkan Bung Karno. Bahkan Bung Karno sejak dulu tidak pernah suka sumber daya alam kita itu diserahkan pengelolaannya ke bangsa asing. Makanya Bung Karno pernah berkata, "Kutinggalkan sumber daya alam ini sampai anak-anak bangsa ini mampu mengelolanya." Tetapi Soekarno kemudian dijatuhkan oleh Soeharto Orde Baru. Maka secepat itulah sumber daya alam kita dijual murah, diobral murah ke pihak asing. Nah, kembali kepada soal hilirisasi. Saya berpendapat bahwa bukan Prabowo justru yang akan menjadi tameng kuat soal hilirisasi. Bahkan saya sangat khawatir tentang Prabowo justru akan mengobral kembali sumber daya alam kita kepada pihak-pihak asing. Nah, ini kita melihat sejarah bagaimana Prabowo meminta Indonesia dulu menghargai Freeport ketika Freeport akan diambil alih sahamnya oleh Indonesia karena kontraknya waktu itu sudah mau habis. Dan sekarang mulai terlihat justru bahwa Pak Jokowi justru akan memberikan perpanjangan waktu lagi, padahal kontrak Freeport ini masih akan habis 2041. Tetapi sekarang sudah dibahas untuk perpanjangan 20 tahun lagi ke depan. Artinya ada kontradiksi. Ada kontradiksi yang tidak sejalan antara pernyataan dan perilaku. Kalau memang hilirisasi ini menjadi tonggak yang harus kita tancapkan kuat dan dipertahankan, seharusnya menurut saya Prabowo Subianto sekarang menolak perpanjangan itu. Dan bahkan Jokowi yang sekarang mendukung Prabowo harusnya tidak memberikan perpanjangan, tetapi biarkan itu habis sampai 2041 dan beralih ke kita 100%. Adapun iming-iming akan menambah saham 10%, untuk apa kita membeli saham milik kita?
Harusnya itu kembali ke kita 100% 2041. Tidak usah diperpanjang. Saya percaya anak-anak bangsa ini 2041 sudah akan banyak yang mampu mengelola tambang Griesbach meskipun itu di bawah tanah. Kita orang-orang cerdas kok. Kenapa kita harus meragukan sumber daya manusia kita? 2041 harusnya begitu. Jadi kalau soal hilirisasi ini saya pikir itu hanya penggiringan opini. Bahwa kalau bukan Prabowo maka hilirisasi terhenti. Saya justru meyakini bahwa soal hilirisasi ini adalah ide garis politik Soekarno yang tertanam di PDI Perjuangan. Dan Ganjar Pranowo adalah Soekarnois, garis politik PDI Perjuangan. Jadi tidak mungkin seperti Ganjar Pranowo kalau menjadi presiden nanti akan menghentikan hilirisasi. Tetapi saya percaya bukan sekedar hilirisasi, tetapi justru akan menasionalisasi, mengambil wilayah-wilayah yang dikuasai oleh asing dikembalikan ke Indonesia. Sekarang kita kembali ke yang tadi itu Bang. Sejauh mana kepercayaan Abang bahwa nanti Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD akan melanjutkan hilirisasi ini Bang di bawah koalisi partai yang dibentuk oleh PDI Perjuangan? Kita harus melihat pertama garis politik partainya. Garis politik partai PDI Perjuangan itu adalah Soekarnois, Marhaenis, gotong royong. Dan Soekarno jelas-jelas ingin mempertahankan sumber daya alam itu ada di kita, tidak dikelola oleh bangsa asing, tetapi dikelola oleh anak-anak bangsa. Yaitu garis politik. Nah, sekarang bagaimana Ganjar Pranowo dengan garis politik tersebut? Kita mengetahui Ganjar Pranowo adalah sosok yang sangat Soekarnois dan garis politiknya adalah PDI Perjuangan. Soekarno begitu keras membela Palestina. Dan terlihat kemarin juga Ganjar Pranowo ketika akan Piala Dunia U20, Ganjar Pranowo berada di garis politik Soekarno, yaitu membela Palestina bahkan menolak Israel. Dan sekarang fakta itu terbukti ketika Israel berperang dengan Hamas, dengan Palestina. Sekarang kita semua pura-pura menjadi paling Palestina. Prabowo pura-pura menjadi paling Palestina, yang lain pura-pura menjadi paling Palestina. Di mana mereka ketika Israel akan datang ke Indonesia dalam bentuk Piala Dunia? Soekarno menolak itu keras dan Ganjar Pranowo sudah membuktikan kemarin. Nah, sehingga garis ideologi politik ini tentu tidak hanya soal Palestina tertanam, tetapi juga soal pengelolaan sumber daya alam. Jadi dari 3 capres-cawapres ini justru yang paling berpotensi besar untuk mempertahankan, meneruskan, bahkan menasionalisasi wilayah-wilayah kerja sumber daya alam kita yang dikuasai asing adalah Ganjar Pranowo dengan garis politik ideologi PDI Perjuangan dan Soekarnois. Sementara Prabowo Subianto, dia ini kan liberalis, kapitalis, sehingga dia akan lebih mencintai mekanisme pasar sepanjang menguntungkan, yang penting untung. Dia tidak pernah memikirkan bagaimana kita punya ini semua, tetapi bagaimana dia beruntung. Itu saya yang dipikirannya. Jadi menurut saya justru hilirisasi akan terganggu ketika Prabowo Subianto yang akan jadi presiden. Demikian juga Anies Baswedan. Anies Baswedan ini adalah sosok liberalis juga. Dia besar di tangan Amerika dalam kultur pendidikan, ya, kultur pengetahuan. Sehingga yang begini ini akan jatuh ke pasar, mekanisme pasar. Jadi mekanisme gotong royong akan terlupakan. Maka kalau ada opini yang dikembangkan bahwa kalau bukan Prabowo hilirisasi akan terhenti, tidak. Kalau bicara tentang idealisme, itu bukan main-main loh Bang. Yang mengucapkan itu adalah Pak Bahlil loh. Pak Bahlil itu kalau kita melihat adalah sosok kapitalis juga. Ya, Pak Bahlil ini adalah orang yang menurut saya justru banyak mengobrol sumber daya alam kita dalam kemasan investasi. Orang asing disuruh datang ke Indonesia dalam kedok investasi, tetapi sumber daya alam kita diobral. Dan itulah kemarahan publik banyak muncul soal tenaga kerja asing, bagaimana penguasaan asing semakin besar di sini. Setiap wilayah-wilayah, kalau kita melihat sekarang Sulawesi lah, banyak sekali yang dikuasai asing. Itu kan kemarahan publik terjadi karena apa? Investasi datang, berkedok investasi, tetapi kita diobral. Jadi kalau Bahlil yang menyatakan itu bahwa kalau bukan Prabowo hilirisasi akan terhenti, justru saya... Pak Bahlil memang tidak spesifik menyebut Prabowo, tetapi seolah-olah menggiring opini bahwa... sekarang kan Bahlil kan pendukung Prabowo. Iya kan, jadi kita tidak usah berkamuflase soal itu. Yang pasti kita kembali kepada garis ideologi politik seseorang. Prabowo itu adalah kapitalis, liberalis, orde baru. Mereka lah yang menjual sumber daya alam kita dengan murah. Sementara Ganjar Pranowo lahir dari garis politik Soekarnois,
politik marhainis, kerakyatan, gotong royong. Dan Anies Baswedan juga sama dengan Prabowo, sama-sama liberalis. Hanya Anies Baswedan bukan kapitalis karena dia tidak punya kapital yang besar. Tetapi garis pemikiran Prabowo dengan Anies Baswedan itu hampir sama. Sama-sama besar dalam pemikiran, konotasi, paham yang dikembangkan oleh kaum liberalis Amerika. Maka ketika dulu Prabowo mengatakan ya Indonesia harus menghargai Freeport, ya itulah aslinya Prabowo, itulah karakter dia. Jadi kalau ada opini atau isu yang dikembangkan soal hilirisasi, kalau bukan Prabowo maka dia akan tidak. Justru menurut saya dari 3 capres ini yang paling kuat akan melanjutkan hilirisasi, dan bahkan bukan sekedar hilirisasi tetapi menasionalisasi sumber daya alam yang dikuasai asing adalah Ganjar Pranowo. Karena dia mengikuti garis Soekarno yang menyatakan ku tinggalkan sumber daya alam ini sampai anak-anak bangsa mampu mengelolanya sendiri. Dan itulah cikal bakal dijatuhkannya Soekarno oleh Orde Baru. Berarti kita bisa berkesimpulan bahwa dengan atau tanpa Jokowi, PDIP tetap akan menjalankan ini, Bang. Garis hilirisasi yang dijalankan oleh Jokowi itu adalah garis pemikiran Soekarno dan PDI Perjuangan. Bukan pemikiran mau-maunya Jokowi, tetapi itu adalah garis politik Soekarno. Nah sekarang ketika kekuasaan itu dinikmati oleh Jokowi, dia membelot ingin melanggengkan itu dan bersekutu dengan pihak-pihak yang menjatuhkan Soekarno zaman dulu Orde Baru karena mempertahankan sumber daya asing. Jadi sekali lagi saya tegaskan, dari 3 pasangan capres-cawapres ini, yang paling berpotensi, paling punya harapan kita melanjutkan hilirisasi di sektor sumber daya alam, dan bukan sekedar hilirisasi tetapi menasionalisasi aset-aset kita yang dikuasai asing sekarang adalah Ganjar Pranowo. Kenapa? Garis politiknya Soekarnois, marhainis dan gotong royong. Sementara yang 2 lagi adalah liberalis, kapitalis, mekanisme pasar yang bermain. Tidak berpikir bagaimana soal kita menguasai, tetapi berpikir bagaimana kita untung. Itu aja yang di otaknya, itu aja yang ada dalam pikirannya. Prabowo itu di situ letak berpikirnya. Sama dengan adiknya juga Hasim. Mereka itu hanya berpikir bagaimana kita mendapat uang dan keuntungan, tetapi tidak berpikir bagaimana kita menguasai, berdaulat, mandiri, mengelola. Dan pemikiran itu hanya ada di garis politik Soekarno, bukan di garis politik Orde Baru. Nah itulah, jadi kalau Bahlil bicara soal hilirisasi dan timbul opini seolah-olah kalau bukan Prabowo hilirisasi akan terhenti, saya menganggap bahwa itu hanya sebuah bualan politik, ya. Bualan politik yang ingin membangun citra positif kepada Prabowo yang mereka dukung. Padahal kalau kembali kita menguliti sosoknya, menguliti karakternya, menguliti pemikirannya, ya Prabowo itu kapitalis, liberalis, mekanisme pasar yang bermain. Sekali lagi saya tegaskan, mereka hanya berpikir bagaimana bisa untung, bukan berpikir bagaimana kita mengelola, menguasai, memiliki. Yang penting dapat cuan, bos. Itu aja di pikirannya. Jadi jangan sampai kita ditipu oleh narasi-narasi para politisi yang hanya ingin menang-menangan berkuasa. Itu cukup jelas, Bang, bahwa kita sudah mendapat kesimpulan sebenarnya apa yang sedang dijalankan oleh Jokowi dengan membangun smelter, terus menguatkan raw material untuk diproduksi dalam negeri, itu adalah ideologi partai sebenarnya. Oh, ideologi partai dan ideologi Soekarno. Itu adalah pemikiran, pokok pemikiran Soekarno yang ditanamkan menjadi garis politik, ideologi politik PDI Perjuangan. Jokowi menjalankan itu. Jokowi tidak usah membanggakan diri atau merasa bahwa itu gagasan dia, tidak. Itu adalah pemikiran Soekarno. Baik. Pemikiran politik PDI Perjuangan yang dijalankan oleh Jokowi. Dan sekarang Jokowi membelot dari situ. Dia pasti akan, udah terlihat kan mulai mengobrol perpanjangan kontrak ke Freeport. Padahal Freeport itu harusnya kita ambil alih 2041, 100% milik kita, bukan 61%. Sekarang terakhir, Bang, ada tidak kecurigaan Abang bahwa ini justru ketika Jokowi meninggalkan PDIP dan berkoalisi terus dengan Prabowo, yang dimana kata Abang tadi itu liberal dan kapitalis itu, apakah Jokowi akan keluar dari situ? Keluar dari pengelolaan material bahan mentah dalam negeri itu, Bang? Apakah ada kecurigaan di sana? Saya tidak melihat dia akan keluar, tetapi dia akan mencari keuntungan lebih secara dukungan politik dan dukungan keuangan demi kepentingan dia dalam kontestasi politik 2024. Karena merubah kontrak ini juga kan tidak mudah. Kontrak-kontrak sekarang yang sudah ditandatangani Jokowi, baik itu kan nikel, emas, batu bara itu, semuanya. Ya, tetapi dia ingin melanggengkan apa yang dia lakukan kemarin
demi kepentingan keuntungan politik maupun mungkin kepentingan dukungan keuangan daripada oligarki-oligarki untuk kepentingan politiknya. Karena yang bermain ini semua adalah kapitalis oligarki semua yang di atas itu. Jadi Jokowi sekarang berada di pusaran para oligarki, di pusaran para kapitalis, dan merasa bahwa dia adalah di situ pengendali. Nah, jadi dia tidak sedang bermimpi untuk lebih melakukan sesuatu yang lebih besar lagi, tetapi dia hanya sedang bermimpi mendapatkan keuntungan politik, dukungan politik, apakah itu dalam bentuk dukungan keuangan dari para oligarki dalam kepentingan politiknya. Itu aja yang saya lihat dari Jokowi sekarang. Tapi yang pasti, sekali lagi saya ulang, dari 3 pasangan capres-cawapres ini, yang paling punya hati untuk melanjutkan hilirisasi, dan bukan sekedar hilirisasi tetapi nasionalisasi aset-aset kita yang dikuasai asing, adalah Ganjar Pranowo. Kenapa? Garis politiknya adalah Soekarnois, gotong royong, Marhainis. Yang lain, Orde Baru, liberalis, kapitalis, jauhlah dari cita-cita garis politik konstitusi kita. Baik, cukup jelas Bang. Oke. Itu kita hari ini membahas tentang apa yang sedang viral di beberapa sosial media Bang ya. Betul sekali. Besok kita lanjutkan supaya Bang. masyarakat jangan sampai tertipu oleh narasi-narasi yang dibangun oleh kelompok-kelompok atau orang-orang tertentu demi kepentingan politiknya. Baik. Terima kasih Bang Ferdinand. Terima kasih.